Halo semuanya, Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nasari Febriantika dengan NIM 2400503043. Saya dari program studi PGSD dan dari kelas B. Pada video ini, saya akan membahas nilai-nilai Pancasila dan bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Tujuan pembuatan video ini, kita dapat menggali setiap Pancasila dan memberikan perspektif unik tentang bagaimana nilai-nilai ini diterapkan di berbagai aspek kehidupan, dari keluarga hingga masyarakat. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan yang utama, saya akan menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, ditetapkan pada 1 Juni 1945. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang mencerminkan karakter dan identitas bangsa. Pancasila sangat penting dalam membentuk moral dan etika bangsa, serta menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman kita. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang utama, yaitu pandangan saya tentang bagaimana masing-masing sila dapat diterapkan. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa di keluarga. Di keluarga, menekankan pentingnya toleransi beragama dalam keluarga. Anggota keluarga dengan keyakinan berbeda dan dapat hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati satu sama lain. Selain itu, orang tua bisa jadi teladan anak-anaknya dalam menjalankan ibadah. Contoh penerapan sila pertama dalam keluarga: menghormati keyakinan antar anggota keluarga. Jika ada anggota keluarga yang memiliki keyakinan yang berbeda, semua anggota keluarga saling menghargai dan memberi ruang untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Contoh yang kedua, mendukung kebebasan beribadah. Keluarga saling mendukung dalam menjalankan kewajiban keagamaan, misalnya membiarkan anggota keluarga lain beribadah tanpa gangguan dan menyediakan waktu untuk kegiatan ibadah. Di masyarakat, ini menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita diajak untuk menghormati semua bentuk kepercayaan, menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan bersama, tanpa adanya kita menjudge agama atau kepercayaan orang-orang yang ada di masyarakat kita. Contoh penerapan sila pertama dalam masyarakat: dapat mendukung kegiatan keagamaan. Masyarakat saling mendukung dalam kegiatan keagamaan, seperti membantu dan penyelenggaraan acara keagamaan tanpa memandang perbedaan keyakinan. Contoh yang kedua, mengikuti perayaan hari besar keagamaan. Dalam masyarakat, adanya kerukunan terlihat dari berpartisipasi dalam perayaan hari besar keagamaan dari berbagai agama, seperti ikut berpartisipasi atau menghormati hari raya agama lain tanpa mengganggunya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di keluarga, nilai ini dapat mengajarkan anak-anak tentang pentingnya empati dan menghormati orang lain, baik menghormati yang lebih tua darinya, menghormati seumurannya, maupun yang lebih muda darinya, dan menghormati tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Misalnya ada orang kaya, jadi kita tuh hormati. Namun dengan orang miskin, kita tidak menghormatinya. Nah, itu tuh tindakan yang tidak baik. Contoh penerapan sila kedua dalam keluarga: mengajarkan sikap saling menghormati. Orang tua dapat mengajarkan anak-anak untuk saling menghormati, berbicara sopan, dan memperlakukan setiap anggota keluarga dengan kasih sayang dan kepedulian. Yang kedua, menghargai perasaan anggota keluarga. Ketika ada anggota keluarga yang merasa sedih atau mengalami kesulitan, seluruh anggota keluarga mendukung dengan memberikan semangat untuk melewati masalah tersebut. Yang ketiga,
Penyelesaian konflik dengan adab. Saat ada perbedaan pendapat atau konflik di dalam keluarga, diselesaikan dengan cara yang baik dan beradab, tanpa adanya tindakan kasar atau kekerasan. Contoh penerapan sila kedua dalam masyarakat. Yang pertama, menolong tetangga yang membutuhkan. Jika ada tetangga yang mengalami kesulitan seperti sakit atau kekurangan, warga lain secara sukarela membantu baik dengan materi maupun dengan tenaga. Yang kedua, menghormati perbedaan. Setiap anggota masyarakat menghargai perbedaan suku, agama, dan latar belakang lainnya, sehingga tercipta kerukunan di lingkungan yang beragam. Ketiga, berperilaku sopan dalam berinteraksi. Setiap orang bersikap sopan dalam pergaulan sehari-hari, seperti berbicara dengan tutur kata yang baik dan saling menghormati, baik kepada yang lebih tua maupun sebaya. Keempat, mendukung program sosial untuk kesejahteraan bersama. Masyarakat secara aktif ikut serta dalam kegiatan sosial seperti donor darah, gotong royong, atau menggalang bantuan bagi mereka yang terkena bencana sebagai wujud dari kepedulian kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di masyarakat, dengan banyaknya keberagaman suku, budaya, dan agama, kita sebagai masyarakat diajak untuk tetap bersatu dalam mencapai tujuan yang sama, saling menghormati dan menjaga kesatuan. Di keluarga sebagai unit terkecil dari bangsa bisa menjadi contoh persatuan dalam perbedaan dan dapat membangun rasa kebersamaan dan solidaritas sejak dini, membantu memperkuat persatuan bangsa. Contoh penerapan sila ketiga dalam masyarakat. Yang pertama, gotong royong dalam kegiatan masyarakat. Masyarakat secara rutin melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, atau membantu tetangga yang sedang membutuhkan. Ini mencerminkan semangat persatuan dan kerjasama. Yang kedua, mengadakan kegiatan yang melibatkan semua warga. Dalam acara-acara seperti perayaan Hari Kemerdekaan, masyarakat bekerja sama mengadakan lomba dan kegiatan yang melibatkan semua warga tanpa memandang perbedaan, sehingga rasa kebersamaan dan persatuan semakin kuat. Ketiga, mengatasi konflik dengan dialog. Ketika ada masalah antar warga, masyarakat menyelesaikan dengan cara musyawarah dan dialog, bukan dengan kekerasan, sehingga persatuan tetap terjaga. Penerapan sila ketiga dalam keluarga. Menjaga kekompakan keluarga. Setiap anggota keluarga saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai situasi. Misalnya, orang tua dan anak bersama-sama membersihkan rumah atau menghadapi masalah keluarga dengan kebersamaan dan saling membantu. Yang kedua, membangun kebersamaan melalui aktivitas. Jika dalam keluarga ada perbedaan pendapat atau preferensi, setiap anggota keluarga tetap menghormati perbedaan tersebut dan tidak memaksakan kehendak. Ini menciptakan persatuan dan dalam keluarga walaupun ada perbedaan. Yang ketiga, membangun kebersamaan melalui aktivitas bersama. Keluarga sering melakukan kegiatan bersama seperti makan malam, berlibur, atau beribadah, yang mempercepat hubungan antar anggota keluarga dan menumbuhkan rasa persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam keluarga, dalam pengambilan keputusan keluarga, musyawarah sangat penting, karena jika adanya tindakan yang disetujui tetapi tanpa adanya musyawarah yang melibatkan seluruh keluarga, maka keputusan tersebut bisa dikatakan tidak sah karena ada anggota keluarga yang tidak tahu. Bukan hanya dalam pengambilan keputusan, musyawarah juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah keluarga. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di masyarakat atau negara.
bagaimana negara memastikan setiap warga negara mendapat akses yang sama, baik dalam ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah juga harus mengutamakan kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan keadilan bagi semua rakyat. Contohnya, jika teman ataupun tetangga kita yang sedang kesulitan, maka kita dapat membantunya dengan memberi semangat. Apabila dia kesulitan dalam ekonomi, kita dapat membantu dia dengan memberi makanan dan sebagainya. Kesimpulan dari nilai-nilai Pancasila memainkan peran penting dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik di lingkup keluarga dan masyarakat. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mendorong sikap saling menghormati dan keberagaman agama dan keyakinan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan perlunya keadilan dan sikap beradab, baik dalam hubungan keluarga maupun interaksi sosial. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menegaskan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman mulai dari keluarga hingga lingkup nasional. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memastikan bahwa setiap orang mendapat keadilan baik di keluarga, lingkungan masyarakat, maupun secara nasional. Ketika diterapkan secara konsisten, nilai-nilai Pancasila ini mampu membentuk masyarakat yang harmonis, adil, dan bersatu. Ayo kita bersama-sama menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih berkeadilan. Terima kasih karena telah menyaksikan video saya. Mari kita terus hidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dan saya juga ingin meminta maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih.